aku mungkin sotoy, tapi this might be the contributing factors. Kita itu growing up, kita nggak ada diskusi soal kita tuh mau bawa identitas gender itu kita kemana sih, menurut aku ya. Akhirnya jadinya aku sebagai perempuan atau orang lain dia sebagai laki-laki, mereka tuh mengakarkan identitas gender dia tuh ke hal yang salah gitu loh, ke hal-hal yang shallow. That's why in terms of masculinity ada toxic masculinity. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi Gita, how are you? I'm good. How are you? I'm great, Gita. Okay, so thank you for having us today dalam acara sharing session pada hari ini. Okay, Gita, so let's just jump into the question. Okay, ini sebenarnya sebelum kita mulai live, ini kita dari pihak See Today itu udah banyak banget pertanyaan yang masuk, seriously. I'm having trouble untuk mencari satu pertanyaan yang mana nih gitu, banyak banget beneran. Once again, thank you so very much untuk kita udah mau meluangkan waktunya nih. Okay. Sama-sama. Thank you for inviting me, by the way. Oh, that's so sweet. Thank you once again and you're welcome. Okay, kita hari ini sore ini kita akan ngobrol ngobrol santai lah ya. Your fan ini obviously banyak banget udah kasih pertanyaan di sini. Sambil ngabuburit ya, jam 4 kalau di Jakarta, jam 4.06. Ya. Di sini masih lama banget, masih jam 11. Masih lama ya? Nggak apa-apa. Ini jam-jam kritis soalnya. I know. Kalau boleh tahu di Jerman sekarang jam berapa? Jam 11.06 lebih tepat ya, pagi. Oke, masih pagi hari ya. Oke. Git, ini langsung jump into our first question aja nih. Obviously di sini, as I mentioned already, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Jadi kita sortir satu-satu di sini. Okay, so I'm talking to you. I'm actually, face to face with you sekarang. You look healthy, alhamdulillah for that. Thank you, okay, alhamdulillah. You too, you look glowing, Oh, thank you. Thanks, Git. Okay, so tell me, gimana sih Git sekarang keadaan di Jerman, di Hamburg tepatnya, dalam keadaan lagi puasa? Kalau di sini karena kita minoritas, jadinya puasa atau Idul Fitri atau hari-hari yang Islami itu nggak berasa sama sekali sih, as usual. Nah, aku kan udah lama di sini, udah dari tahun 2010, so 12 years, dan udah terbiasa lah dengan kehampaan itu. Tapi I know, cuma kayak yang membosankannya cuma at this point there's still people who ask me like, mau minum nggak? Terus kayak yang enggak, lagi puasa. Oh my god, you cannot even eat, not even water, gitu-gitu. Itu kayak oh my god, ini udah 2022, please educate yourself. So, but you're actually okay with that, seiring dengan waktu you're comfortable already. 12 tahun tadi ya udah bilang berada di Hamburg itu sendiri. Gimana sih awal ceritanya kok sampai stuck 12 tahun di Jerman? What was that story? That's an interesting choice of word, stuck. Jadi awalnya aku kan kesini karena kuliah, mau studi kan. Jadi awal mula lulus SMA, terus harus melakukan student collect dulu, which was like a year, kayak 2 semesters gitu. Terus habis itu langsung ke university, 4,5 tahun lulus. Terus aku mikir tuh kayak sayang aja sih untuk pulang ke Indonesia, karena awal mula aku kesini pun aku nggak ada goal yaitu pingin pulang balik lagi ke rumah, because I moved here when I was so young, I was 18. Terus kayak the idea of home, everything was just sekarang tuh udah kayak blurry gitu. Terus every time if I go back to Indonesia, it seems familiar. It's the Indonesia that I know. I grew up in Jakarta. It's the Jakarta that I know. Tapi at the same time I felt like kayak orang asing aja di situ gitu loh. Kayak oh my god, I missed out so many things. Kayak even yang dulu kan awal mula pertama ada ojek online segala macem, atau kayak the whole thing itu kayak orang Indonesia aja yang tahu gitu loh. It's very local. Terus pas aku nyampe ke sana, oh you guys have this kind of thing ya, kok gue nggak tahu ya. Terus gue harus mulai kayak gimana, so cracking the things yang baru itu aneh banget. Jadi aku pikir ya sekarang aku lebih nyaman di sini sih dari segi kefamiliaran, because I grew up here.
terus kayak udah meniti hidup di sini, terus suami aku juga di sini, jadi ya udah di sini aja. Okay, so 12 years and still counting dong kalau kayak gitu ya. Iya, nggak tahu akan berapa lama sih. Okay, so your fans wants to know di sini banyak banget pertanyaannya similar, tapi saya simpulkan aja gimana sih rasanya tantangan terbesar hidup di negara orang, ya kan? Obviously, as a Muslim minority, ya kan? What's the biggest challenge? The biggest challenge, I think it will be like finding your own identity. Kalau as a Muslim ya, karena I can say that I was born as a Muslim, terus di raise-nya as a Muslim juga gitu. So I didn't know any alternative ketika aku masih di rumah sama orang tua gitu, karena that's the only thing that I was exposed to. Terus pas kesini tuh akhirnya ngelihat ada banyak orang lain, it's very multicultural. I mean Jerman dibanding Amerika is not that multicultural, tapi tetap ada sih gitu beberapa orang yang dia, coming from different background, different religious identity. Itu akhirnya kayak nge-challenge aku kayak, so what does actually being a Muslim for me? Itu sih yang sebagai challenge yang aku harus mencari makna menjadi Muslim being like authentic for me itu gitu. Dan itu juga salah satu yang akhirnya memutuskan aku pakai jilbab sih sebenarnya. Aku udah kayak di poin dimana kayaknya aku bangga deh dengan identitas aku sebagai Muslim gitu. Dan aku pingin orang-orang tahu. So one of the ways I do that, akhirnya aku pakai jilbab di Jerman gitu. Okay. So that's very interesting. Berarti memutuskan untuk memakai hijab ini waktu tidak berada di tanah air ya, waktu berada justru lagi ada di Jerman. Betul. Di situ. Okay. So was there any specific challenge at the first time you were actually wearing? No, apparently orang Jerman nggak peduli itu ya ternyata. Jadi aku tuh pakai kerudung pas aku lagi kuliah. Dan I mean for my friends di university mungkin buat mereka aneh kayak one day kemarin kita nggak pakai jilbab kok, the next day kita udah kayak nutupin kepalanya gitu kan, pakai baju serba panjang dan segala macam. Tapi nggak ada satupun orang sih yang nanyain kenapa. Mereka tahu boundaries. I mean orang Jerman terlalu individualis ya, jadi kayak orang mau ngapain aja asalkan nggak mengganggu dan segala macam, nggak violating any like laws atau values yang bersama gitu ya, mereka oke aja. Jadi challenge-nya paling aku membiasakan diri aja sih, dari segi kebiasaan aja yang tadinya bisa pakai baju apapun yang aku mau, terus sekarang jadi kayak harus pakai kerudung, finding your own style of hijab. That was also a challenge. Tapi kalau misalnya soal Islamofobia dan lain-lain, alhamdulillah aku nggak pernah merasakan di sini. Tapi bukan berarti di sini nggak ada ya. Di sini tuh lebih ke it's not as blatant as in the US atau even in France, tapi lebih ke kind of like passive aggressive. I feel like kayak misalnya you don't feel like you belong, people think you're an outsider, lebih ke situ sih. Tapi karena aku udah cuek sama hal itu, aku nggak membenarkan, tapi at the same time I try to accept that that's just the reality. Tapi bukan berarti aku kayak nggak do anything about it gitu. I feel like I have a moral responsibility untuk educating orang-orang di sekitar aku gitu sih. Akhirnya at the end of the day, being a Muslim which is like a regular person, I can do this, I can do that. Karena yang lucu tuh kalau misalnya di luar negeri, kan orang Islam itu terutama Muslim dilihatinnya sebagai someone that is oppressed gitu ya. Kita pakai jilbab karena dipaksa sama siapa, which is true. Ada orang-orang yang dipaksa gitu, tapi ada orang-orang juga yang seperti aku, mungkin seperti kamu juga gitu kan, yang memilih pakai ya karena mau pakai gitu kan. Ya I feel like I wanna wear it, so I wear it gitu. Jadi aku di sini kayak merasa ada kesempatan untuk telling more details dan lebih ngasih nuance how Muslim is gitu ke orang-orang yang nggak paham soal Islam gitu. Okay. Very good explanation. Now get your fans are like asking, kok sampai bisa sebenarnya nyangkut sih di Jerman segitu lamanya? Tadi katanya awalnya gara-gara kuliah. Emang ngambil jurusan apa sih sampai 12 tahun? Yo. Aku kuliah kimia murni teman-teman, dan aku udah lulus sih dari tahun. I know I don't know why I did that, to be completely honest. That was the worst years of my life. Serious? Yeah, I feel like aku merasa aku
menyusahkan diri sendiri gitu loh. Harusnya I don't know, I put too much pressure on myself. Kayak I don't know, at that time I think I wanted to prove to myself and to my parents as well that I actually can do it. Karena aku dari orang kan dari dulu I grew up nggak terlalu pede ya sama skill akademik aku gitu. Karena aku orangnya pemalas, dan pemalas itu ya jadi bodoh gitu kan. Jadi di sekolah tuh aku juga kayak gitu kayak ranking jelek dan segala macam. Jadi pas aku di Jerman kayak sebagai momen aku bisa, what is that word? Pingin challenging, pingin kayak ternyata gue nggak separah itu kok gitu sih. Okay. It turned out you're blooming already. You've succeeded. Thank God it's all behind me right now, you know. It's all behind you. Oke, I'm sure itu ada plus minusnya pasti kalau ngomongnya kayak gitu ya kan? Iya, ada plus minusnya. Cerita pahit. But we're not gonna talk about the bitter story ya. Kita akan ngomongin tentang hal-hal yang lebih enak aja untuk kita sama-sama transfer knowledge di sini. Now obviously di sini kamu sedang bereksperimen ya kan? Kalau boleh disebut nih kalimat bereksperimen dengan formula skincare. Now what story behind that? Why skincare, and why are you actually doing this, your project regarding skincare? They're not here. There's also a story behind it. Jadi at that time aku udah selesai kuliah kan, I graduated, terus aku kayak udah making up my mind, pokoknya gue mau jadi freelancer, like content creating is my world. Aku suka banget sama industri kreatif itu, di saat aku bisa kerja bareng orang, bukan di bawah orang, like kolaboratif gitu. Terus for some reason, karena aku ujung-ujungnya aku adalah orang luar, this is one of the reasons kenapa aku sebagai orang asing ada beberapa limit di sini. This is exactly why, bahwa ada law di mana kalau misalnya kamu orang luar nih, udah sekolah di Jerman, terutama S1, kamu harus kerja minimal 2 tahun di sini gitu, full time. Karena kan dia bilangnya kayak, ya lo kan udah gue subsidiin sekolah gitu, so I don't have to pay sekian thousand euros gitu kan, aku cuma pay like 300 per semester. Ya udah dong, it's a way for you to give back to the country, aka paying taxes sebenarnya ya. Padahal aku juga jadi freelancer juga paying taxes juga gitu sebenarnya, tapi kayak they have this law yang menurut aku kayak nggak jelas gitu sih, kayak aneh aja di zaman sekarang. Kayak udah gak relevan gak sih kuliah apa, terus yang dikerjain harus sesuai dengan yang kuliah. I don't know, I think it's really backward in my humble opinion. Tapi aku udah kayak mencoba untuk lawyer up dan segala macam, it didn't work. Akhirnya aku nyerah aja sih sama sistem. So I just found, ternyata gue harus kerja beneran ya gitu. Terus aku cek apa ya kira-kira industri yang aku juga akan enjoy, karena aku nggak mau juga kan aku kerja tiap hari hating my job, kayak gue nggak mau, gue nggak suka segala macam gitu kan, it's the worst ever. Terus aku nonton YouTube, kalau nggak salah itu Refinery 29 deh, aku nonton itu. Terus ada mbak-mbak di lab, dia bikin cosmetic formula, pada saat itu color cosmetic sih, bukan skincare, bukan personal care. Terus aku tiba-tiba kayak dapet eureka moment, oh ini ternyata such thing exists ya gitu, so I can do that, great gitu. Terus akhirnya cari company around my area yang doing exactly that, terus aku nemu. Terus aku nggak tahu diri sih pada saat itu, I didn't have an experience, nothing, I knew nothing about cosmetics, I knew nothing about personal care industry. Right. Terus tapi I had so many other experiences yang menurut aku akan jadi added value buat diri aku gitu kan. Terus aku kesana, terus aku daftar. Dia nanya, lo nggak pernah kerja di lab? Ya, other than di college nggak pernah sih, sama sekali nggak ada pengalaman gitu. Oh ya udah deh. Terus akhirnya aku bener-bener belajar semua dari awal sih. Dari awal, from just like reading the whole thing, tentang regulasi, tentang what it is, tentang all the ingredients, sampai sekarang akhirnya aku bisa punya klien sendiri, dan akhirnya aku jadi bikin formula untuk klien-klien aku gitu. Okay, so when you were actually, in the process, in the moment, untuk akhirnya memformulasi, mengumpulkan data, mix and match, mencoba sana sini, were you alone? Actually, were you alone, atau ada, you have your core support system at that time? Well, yes, I do. My colleagues di
kerjaan kan ada beberapa yang udah senior dibanding aku gitu ya. Kayak a friend of mine namanya Yvonne, she helped me so much. I always ask questions gitu loh, kayak karena aku genuinely tertarik sama itu, jadi aku nggak merasa aku ada stupid question atau apapun gitu. Jadi aku banyak baca, aku banyak nanya dia gitu, aku banyak ngobrol sama temen. Nah kebetulan ada kolega aku juga yang tempat kerja di samping aku gitu, dia duduknya, dia juga sama gilanya soal kosmetik kayak aku gitu. Jadi kita tiap hari bisa ngomongin, lu nemu apa di Instagram ini nih, terus kayak dia ngomongin tentang kliennya. Dari situ sih I learned from so many things in so many ways. Jadi nggak cuma dari buku, nggak cuma dari internet doang, tapi dengan cara kayak nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Terus ngeliat kayak webinar, terus kayak kemarin kan aku baru dari Paris kan, ada In Cosmetics Global, ada kayak pameran gitu. Every big suppliers di personal care industry di sana semua. Terus dari situ aku juga pertama kalinya terjun di industri itu, karena selama ini kan corona kan, jadi nggak ada event-event itu gitu loh. Terus aku bener-bener bersyukur banget, ya untung ya gue banyak baca, untung gue banyak banget baca soal raw material, otherwise aku nggak akan tahu apa-apa di situ. Dan the worst was aku kesana bareng sama bos aku gitu loh, harus aku bertiga sama kolega aku, tapi kolega aku tiba-tiba nggak bisa karena personal matter. Jadi aku cuma berdua doang, terus wah untung aku ngerti, kalau enggak oh my god gue ngapain di sini, gue stuck gitu sih. But eventually you nailed it. It's a alhamdulillah for that. Okay, so actually it's a small thing, it's a small project that you actually started, and then because of persistency, and then obviously you know what you're doing, and what you're doing is actually what you love. Akhirnya sekarang udah booming, which is very good. Alhamdulillah again for that. Now, obviously, di sini we still have more questions. People are asking about, you are actually well known as one of the influencers, right? Obviously, secara kritis, secara vokal juga, ya kan? Even though you're there, ya kan? Tapi you can voice out. Tapi sebenarnya kesusahan dari seorang Gita itu sendiri, what you're experiencing right now, itu apa sih? In terms of me being a content creator dan ngebahas soal isu-isu yang agak-agak sensitif, I think it has something to do with me being a woman sih. Itu pertama yang aku merasa challenging banget. Explore more, elaborate more. Karena I don't think there are many women influencer yang dia being brave enough and courageous enough untuk ke internet terus kayak spitting out so many controversial things than I do kayaknya. Dan kayaknya pas aku mulai pertama muncul, orang-orang shock sih kayaknya, kayak lu tuh cewek gitu, there's certain things, there's some limitations. Dulu tuh audience kita, aku ngeliatnya ya based on my own personal observation, audience kita tuh belum terlalu woke kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah trendy kan, being a woman, kita harus brave, kita harus speaking out, bla bla segala macam, kesetaraan, apalah segala macam. Dulu tuh belum gitu. Makanya dulu aku ngerasa challenge aku dari situ sih, karena aku juga ngeliat beberapa kreator lain, nggak di Indonesia sih, di luar negeri gitu kan. Kalau dia perempuan, there are some things yang mereka lakuin yang sebenarnya laki-laki juga ngelakuin, tapi kayak laki-laki ya udah di-ban aja, kayak itu mereka laki-laki, emang they're supposed to be like that. Tapi kalau perempuan yang ngelakuin kayak di standarinnya tuh terlalu tinggi gitu loh. Tapi kalau sekarang karena aku udah agak lama di internet, aku udah cultivating audience yang emang cater towards ya aku aja gitu. Jadi mereka tahu aku orangnya seperti apa. Kalau nggak cocok ya mereka tinggal unfollow gitu. Jadi kayak di sini kan bebas aja sebenarnya di internet. If you like it you follow, if you don't like it you just unfollow. Sebenarnya kayak gitu gitu. So in your early days when you were actually like speaking up, what you were actually thinking about something, and especially the ones that are very crucial, right, to actually speak out. Pada saat itu kamu dredeg gak sih? Kalau orang Jawa kan bilangnya dredeg. Atau sampai apakah pada saat kamu sudah in terms terlalu vokal, ya kan? But again, pada saat itu kamu merasa I really need to talk about this, I need to speak about this. Kamu akhirnya udah berbicara dan orang berpikir kamu terlalu vokal.
it actually jeopardized yourself, membahayakan diri kamu. Yes, it did. Yeah, that's why I went to a therapist, aku udah 2 tahun, setahunan inilah dari tahun kemarin aku rutin ke terapis karena that's one of the reasons kayak aku ngerasa I felt alone. Terus I feel like if you're online, kamu nggak ada orang-orang yang bisa kayak bener-bener physically nge-backing kamu gitu, physically being on your side, yang kayak udah gitu tenang aja, gue akan selalu behind you, gue akan selalu supporting you. There are people like that, of course gitu, kayak follower aku juga gitu kan yang nge-DM, terus kayak teman-teman aku juga nge-DM juga atau kayak WhatsApp. Tapi karena kita online, jadi aku physically ngerasa tetap sendiri gitu loh. Makanya aku decide untuk ke psikolog gitu, kayak ini kayak gue udah gak bisa nih gitu kan. Untungnya aku aware kapan aku butuh pertolongan. Jadi aku mulai seeking psikolog di sini, terus alhamdulillah sekarang udah better sih gitu kan. Better, aku mulai bisa kalau aku dapat hal-hal yang gak enak di internet, aku udah bisa gimana untuk rationalizing it gitu, gimana untuk gak terlalu bawain ke hati dan segala macam. Tapi it did jeopardize me. Dan yang aku gak suka juga sebenarnya dari aku sendiri, why can't I just stop talking about things? It's easier, kayak udah, ya bikin aja konten asal-asalan gitu. Atau nggak, foto-foto aja selfie, it's easier, It's not controversial. Yeah, it's not controversial. Everybody's happy, I'm happy. I get good response from people. Tapi in a way aku merasa kalau aku diem, berarti aku memberikan signal ke orang itu bahwa dia berhasil untuk silencing aku gitu. I don't want that, because I own my own voice gitu. My voice are not owned by them gitu loh. Dan aku ngerasa, kenapa aku harus di-silencing? There's freedom of speech, aku punya hak untuk berbicara, dan yang aku bicarakan juga bukan suatu hal yang negatif atau suatu hal yang, kayak campaigning something bad atau gimana gitu. Jadi aku sangat percaya sama aku yang ngomongin, so I just keep doing it. And we love hearing, obviously. Now, regarding what you're talking, ya kan, apa yang kamu aspirasikan, apa yang kamu bicarakan, tuangkan isi hati sekalipun dan juga pikiran. Obviously, sekarang di sini kan lagi marak-maraknya tentang RUU PKS itu sendiri kan. Kamu adalah salah satu dari sekian orang yang banyak yang sebenarnya menyuarakan tentang itu. So, what's the story behind that, and how actually ada pergejolakan apa pada saat kamu menyampaikan? Kenapa aku decide untuk talk about it a lot gitu kan di platform aku, sebenarnya karena aku gemes, kenapa sih sampai sekarang belum ada undang-undang atau payung hukum yang ngelindungin di sini perempuan ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin pelecehan seksual tuh there's always like this whataboutism gitu, kayak ya cowok kan juga kena atau segala macam. I completely agree gitu kan, kayak everyone can become a victim of sexual assault atau sexual violence. Tapi kalau kita ngomongin data, because of patriarchy, karena ada mindset bahwa perempuan itu subordinat, perempuan lah yang menjadi kaum marginalized di sini gitu kan, yang sayangnya gitu lebih banyak victimnya perempuan. But I completely agree, everybody can become a victim. Nah, jadi aku karena sebagai perempuan dan aku ngelihat gimana teman-teman yang sayangnya menjadi penyintas dia nggak bisa apa-apa, aku pun sebagai influencer, aku sering mengalami pelecehan seksual gitu di dunia maya. There's so many guys gitu kan yang sliding DM saying nasty things, even also girls doing that to me as well gitu kan. Dan yang sayangnya tuh mereka stop ketika aku telling them that gue itu udah istri orang loh. That's what's so sad about it, like cowok terutama ya, they have their entitlement. Kalau misalnya cewek itu bukan punya siapa-siapa, belum jadi istri siapa-siapa, akhirnya dia itu berhak untuk digangguin gitu. Dan akhirnya aku tidak ada pilihan gitu, akhirnya untuk playing also that, untuk akhirnya kayak dapetin perlindungan juga, kayak I'm telling to them kayak, gue tuh udah punya istri ya gitu, lu jangan, gue tuh udah jadi istri, lu jangan macam-macam, gue udah punya suami jangan macam-macam gitu, which is actually really sad and very ironic gitu kan. Tapi ya mau kayak gimana, aku nggak ada pilihan soal itu. Sometimes aku juga harus bisa prioritizing untuk defend myself first gitu loh. Nah itu sih yang bikin aku gemes, kayak kok bisa ya sampai sekarang belum ada hukum yang ngelindungin. Karena
pakai common sense aja deh gitu. Everybody deserves to have a safe space. Everybody deserves to live safely, you know. Siapapun dia perempuan, dia laki-laki, dia in between. Dan negara tuh harus ngasih itu ke kita gitu loh. Itu hak kita. Dan sebagai orang Indonesia, terutama di sini perempuan Indonesia, nggak dapetin hak itu, menurut aku tuh kayak so mind blowing, you know, kayak mind blowing banget udah tahun 2022 gitu. Makanya aku seneng banget pas akhirnya law-nya di-pass. Dan pada saat masih jadi RUU, aku pun nggak bisa fathom, there's so many debate, argument, discussion orang-orang yang against it. They try to nitpick even like the smallest things, you know. Itu yang aku nggak ngerti. Oh my God, guys, kayak lu tuh urgency prioritasnya gimana sih gitu. Why do you nitpick things? Kayak ibaratnya kemarin aku ngeliat ada argumen orang, iya nih nanti gara-gara ada PKS ini ada banyak perempuan-perempuan yang jadi ngeyel sama suaminya. I'm like, why are you focusing on those things? Kenapa nggak fokus ke hal yang emang beneran terjadi dan banyak terjadi, yaitu perempuan ketika dia dilecehin nggak ada hukumnya. Sebenarnya kan itu kan prioritasnya. Tapi for some reason they try to nitpick everything. Itu sih yang menurut aku sangat-sangat annoying. So that's actually the issues that you're actually bringing up, right? Yang kamu akhirnya suarakan itu sendiri. Now, talking about, gender dalam hal ini lebih kepada perempuan itu sendiri. Seperti yang tadi kamu bilang, kemarin ini udah tahun berapa ya kan, 2022, terus people are still, dalam tanda kutip ya, masih merendahkan perempuan terutama gitu. What is your thought untuk hal seperti itu? And in your point of view, kenapa sih masih terjadi hal-hal yang seperti itu? Kalau menurut aku ya, aku mungkin sotoy, tapi this might be the contributing factors. Kita itu growing up, kita nggak ada diskusi soal kita tuh mau bawa identitas gender itu kita kemana sih, menurut aku ya. Akhirnya jadinya aku sebagai perempuan atau orang lain dia sebagai laki-laki, mereka tuh mengakarkan identitas gender dia tuh ke hal yang salah gitu loh, ke hal-hal yang shallow. That's why in terms of masculinity ada toxic masculinity. Akhirnya dia mengakarkan kemaskulinitasnya dengan cara mengopresi perempuan. Makanya ada banyak banget cowok-cowok yang they don't know what it means for them to be a man gitu. Dan yang dia tahu selama ini kalau gue jadi laki-laki, meaning ada opposite gender gue yang dia akan submisif ke gue gitu. Makanya ketika dia ngeliat ada perempuan-perempuan ternyata kayak, oh ternyata perempuan-perempuan tuh pintar ya. Ternyata perempuan-perempuan tuh gak mau ya submit ke laki-laki ya. Ternyata perempuan itu pinginnya setara ya. Mereka langsung trigger gitu. Karena kayak, oh shoot, it's so different than what I knew ya gitu. It's so different than the theory that I've been learning since I was a kid ya. Gitu sih. Jadi perempuan juga kayak gitu. Kayak banyak mungkin orang tua yang kayak nggak ngajarin, anak-anaknya yang perempuan, what does it mean to be a woman gitu. Sebenarnya perempuan itu value-nya apa sih? Lebih banyak hal-hal yang shallow yang kayak, ya kalau jadi perempuan itu nanti lo akan jadi istri, lo akan jadi punya orang gitu kan. Dari yang tadi lo punya bapak lo, sekarang jadi lo punya suami lo gitu. Atau abis itu lo akan beranak gitu kan, lo akan punya anak. That's the only thing that women do gitu. In this world, lo menjadi child bearer dan segala macam gitu. Menurut aku itu sayang banget. It really diminish the value of woman. Not even the woman sih, it diminish the value of human in general sih. Padahal kayak you can do so many things as human, you can be like, di Islam juga gitu kan. Kayak manusia itu adalah makhluk paling sempurna yang pernah Allah buat. Tapi karena ada patriarki ini sih, ada patriarkinya yang akhirnya nge-downgrade manusia itu sendiri gitu loh. Itu yang sayang sekali sampai sekarang masih ada. Okay. Now, obviously untuk teman-teman yang beruntung berada misalkan di lingkungan ataupun keluarga yang tidak yang menutup mata lah gitu kan ya, tidak berbicara tentang patriarki itu sendiri gitu, they're blessed ya kan. Tapi kan ada memang ternyata untuk orang-orang dalam hal ini perempuan itu sendiri yang berada dalam posisi itu, they cannot go out, mereka mau cari tolong di mana itu nggak bisa. Yang paling sedih pikir bahwa ternyata sekelilingnya mereka ternyata berpikir dengan hal yang sama, ya kan? What is your thought tentang itu? I completely agree with your point. Sayangnya kayak gitu. Karena every time if I talk about feminism, I'm on the privileged side karena
ibuku, even though I don't think she understands what feminism actually is, tapi value-value yang dia kasih ke aku dan adikku itu value ya kesetaraan gitu, kayak kita kau jangan mikirin cowok dulu, sekolah yang bener dulu gitu kan. Dia orangnya cukup keras sih dalam soal perempuan itu harus independen dan segala macam gitu. That's why I'm very very blessed and very privileged. Dan you're absolutely right, ada orang-orang di sekitarnya ya amplifying that patriarchal nonsense gitu kan, narasi patriarki itu. Makanya that's actually one of the reasons why aku sampai sekarang nggak stop untuk ngomongin tentang isu-isu ini, feminisme ini dan kesetaraan ini di platform aku dimanapun, Instagram, YouTube, di blog gitu. Dengan harapan berawal dari conversation online, akhirnya bisa merambat ke conversation di grassroots gitu sih. Menurutku internet itu bisa jadi source of learning yang bagus banget. Kan dari orang-orang yang nggak tahu sebenarnya kesetaraan itu apa sih gitu kan. Akhirnya dia jadi tahu, akhirnya dia jadi kayak tumbuh curiosity, akhirnya dia jadi banyak baca, akhirnya dia jadi banyak mungkin follow figur-figur aktivis-aktivis di internet gitu. I know at one side itu bagus, on the other side mungkin jadi lacking nuances ya. Kalau di internet kan kita mencoba untuk bikin informasinya kayak bite-sized pieces gitu. Kalau kayak di Instagram kan sekarang ada banyak yang aktivisme yang estetik gitu. Kayak ngomongin race aja kan pakai Canva gitu-gitu. I know it's not complete dari segi teorinya, informasinya sendiri mungkin it's just like 10% of the actual thing, but I think it's a good start untuk bikin orang-orang akhirnya jadi being curious about it dan actually wanna learn more about it gitu sih. Okay, very interesting. You know, people are actually di sini like giving comments, and we're receiving comments di sini juga lah. Oh my God, Gita, how you think, we like it. How you speak it out, we like it. Jadi sebenarnya, thank you. Ya, jadi ternyata gampang untuk dicerna, and what you're actually thinking and what you're actually saying itu kayaknya people can actually relate, terutama untuk perempuan-perempuan. Ya, karena gini sih, aku juga tipe orang yang whenever like I read something online, I like to read as well. Whenever I read something online, kalau kebanyakan kayak teori kayak oh my God, can you like dumb it down for me please gitu. Explain to me like I was 5 please gitu. Makanya akhirnya karena orang regular people kayak aku gitu kan, ya aku juga nggak ngerti kalau orang ngomong pakai teori ini segala macam, ya aku juga nggak ngerti. That's why I try to water it down to my audience gitu, karena audience aku juga regular people sih, sama kayak aku juga. Of course, and they're loving it right now. Aku bisa banyak tanda hati, banyak clapping hands. Thank you guys. Okay, we're gonna talk something which is a little bit lighter ya sekarang ya. Kita beralih ke pembicaraan yang agak tenang sedikit. Okay, now di sini pertanyaannya udah masuk. Apa sih sebenarnya yang paling dirindukan tidak berada di Indonesia selain keluarga? Makanan. That's the only answer I have. Any food, man, di Indonesia tuh ya, ini teman-teman di Indonesia, you don't know how blessed you guys are and how lucky you guys are, karena bisa disurrounding sama makanan yang enak-enak banget, spicesnya kaya banget, murah-murah, jalan kaki dikit doang udah nemu abang bakso, abang bakmi, segala macem, atau enggak sekarang nggak usah jalan, tinggal kayak semua bisa online gitu kan, dan enak-enak, bersih pula gitu. Sekarang ada udah banyak pilihan gitu kan, mau makan apa, jajan apa. Di sini is really hard, kayak semua harus masak. Aku tipe orangnya malas masak, akhirnya aku minta suamiku yang masak. Fun fact, jadi untuk followersnya Gita and fans out there, sekarang tahu kalau misalnya ternyata Gita agak kurang suka masak ya. Iya, aku malas masak. Aku kerja rajin tapi masak malas banget. That would be fine. Okay, it's okay. But actually, you're learning how to cook, which is a good thing. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kalau misalkan spesifik lagi dari makanan, kalau misalkan seorang Gita bisa milih, lebih suka apa nih? Jengkol atau pete? I like both, tapi I would go with pete. I eat both. Tapi pete itu have a special place in my heart, karena aku dulu pas di Indonesia suka banget sama adikku pergi ke tukang nasi uduk gitu di dekat rumah kita, di belakang rumah kita gitu. Dan kita tuh selalu pesannya ayam
ayam goreng, pete bakar, sama udang, terus tahu tempe. Enak banget. Yang ternyata susah sekarang cari di Jerman. Susah. Aku udah lama banget nggak makan pete, sedih banget. Oh, there you go. Kalau misalkan ada followers atau fansnya kita yang ada di Jerman punya pete, ya kan, bisa langsung kirim oper ke nih. Aku ya. Yeah. There you go. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih rencananya you want to go back to Indonesia for good? I don't know, to be completely honest, karena kalau misalnya for good itu ada banyak gitu loh yang aku pribadi harus pikirin. Poin yang sempat kita omongin di awal soal familiarity gitu. I have to start over again. The idea of it, just thinking about it, is so exhausting. Oh my God, I have to start over again. Terus aku harus building everything again. Iya sih, aku punya banyak teman di Indonesia. Cuma, I don't know, nggak tahu sih di otakku kayak, aduh susah banget itu mulai networking lagi gitu kan. Mulai untuk belajar lagi dari awal. Terus dari segi buat peace aku so far untuk kedamaian di dalam diri aku sendiri, aku masih dapetin di sini sih. Kayak for some reason, karena aku jauh dari semua orang, termasuk keluarga aku di sini jadi bisa lebih produktif for some reason. Kalau di Indonesia kan mau nggak mau kan aku harus ngebagi diri aku ya, buat orang tua aku, buat teman-teman aku, buat banyak dan lain-lain segala macamnya. Tapi karena aku jauh di sini, jadi aku bisa lebih fokus ke ngerjain apa yang aku mau gitu loh. Dan for myself, it's so liberating. I don't know why. Mungkin agak selfish ya, tapi kebetulan aku tipenya yang kayak gitu sih. Aku orangnya agak-agak individualis. Jadi karena at the end of the day, aku harus prioritas diri sendiri gitu kan. Okay, so you're an introvert, extrovert in your point of view? I'm an introvert, yeah. Introvert? Yes. Atau Well, before I was so introverted, tapi sejak aku jadi content creator, aku jadi bisa switching between. Jadi aku bisa faking it. Aku bisa faking to be an extrovert. Aku bisa like making friends, segala macam. Tapi pas aku pulang ke rumah, oh my God, finally I'm home. I can recharge again. Yeah, your happy place. Yeah, been exactly. there, done that. Okay, now about your novel, Rentang Kasih. Everyone's asking about it. Rentang Kisah. Tell us. Yeah. Okay, so tell us about that. What was the story behind? How seberapa struggle kamu akhirnya menyelesaikan itu? For me, it was really easy. If I tell you that I was writing Rentang Kisah pas aku ngerjain bachelor thesis aku juga, do you believe me? I do both. I did both at the same time. Jadi aku pada saat itu lagi in my last year of my university, of my bachelor. Terus kalau last year kita itu biasanya kita kayak either di kayak a research group atau kamu doing your bachelor thesis di suatu perusahaan gitu. Nah, aku doingnya di research group. So dari Senin sampai Jumat, I was in the lab, doing the whole spektroskopi yang aku harus lakukan. Aku lupa spektroskopinya apa, kalau nggak salah IMMS, Ion Mobility Mass Spectroscopy. Terus pas aku weekend, aku nulis di rumah, aku ngerjain buku aku gitu. Dan alhamdulillah dua-duanya kelar. Bahkan yang lebih gila lagi, seminggu sebelum aku tesis defense, aku di Dubai, I had an event. I had an event bareng sama brand, terus aku sempat skydiving, terus pulang skydiving aku ngebaca-baca tesis aku, karena aku mau tesis defense. So you had all the time to do that, beneran? Memang karena memang kamu termasuk orang yang pandai memilah-milah waktu, atau memang you've got lots of energy? I think both, karena aku udah kebiasaan di Jerman kan, jadi aku harus organisir semuanya sendiri gitu dari aku umur 18, dari masih bocah. Jadi karena udah kebiasaan, dan balik lagi karena aku hidup sendiri, jadi aku nggak terlalu banyak distraksi gitu loh. Jadi aku bisa bener-bener organisir semua dan planning semua sesuai yang aku mau gitu. Kayak aku bilang, oke, Gita, you work tapi you have 2 hours of watching Korea. Ya udah, aku have 2 hours of watching Korea. Aku mesti ngerjain apa lagi? Aku balik lagi ngerjain kerjaan aku lagi gitu. Kayak sekarang, for example, I know
jam 11 pagi aku ada interview, sebelumnya aku bangun, aku kerja dulu gitu. Aku harusnya ke kantor hari ini, tapi aku home office, aku kerja dulu, abis interview ini aku balik kerja lagi gitu. So that's basically my daily basis kayak gitu sih. So you're well aware dengan banyak waktu ya, very valuable, dan kamu memilih-milih dan mengklasifikasi waktu-waktu dan juga kegiatan. So again, di sini banyak yang mau tahu juga, what was the story behind project kolaborasinya bersama sang suami? Oh, kebetulan ya. Langsung Jadi aku sama suami aku tuh kebetulan juga tipenya persis kayak aku. Jadi kita itu disuruh orang tua ke akademik, di push, tapi kita tuh punya art sense-nya tidak bisa diredam gitu. Jadi kita itu suka creating something. Nah kalau dia lebih ke musik kan, aku juga dulu suka nyanyi, sekarang juga sih, tapi dia yang lebih intens. Nah ternyata dulu kita dua-duanya anak les nyanyi gitu, anak choir juga. Itu sih salah satu alasan kenapa kita bisa nyambung, terus akhirnya bisa sampai sekarang bisa nyambung gitu. Awalnya karena itu. Nah akhirnya karena dia suka create, aku juga suka create, jadi tidak bisa dihindari. Jadi there are so many things that we do together sih, dari segi musik, dari segi video, karena emang dia he's up for it, dan dia juga suka, dia juga enjoy gitu. Jadinya it's one of the dynamics kayak gitu sih kita, suami istri iya, kerja bareng iya, creating something iya gitu. So it's one of your dreams ya, one of your goals. Akhirnya ya udah scored, udah tick. Iya. Punya partner yang benar-benar klop banget dari segi apapun. Iya, obviously. Aku percaya banget yang kamu bilang tadi di awal ya. Eventually, kalau misalkan kita bergeser sedikit dengan cerita kamu tadi di awal, kamu akhirnya jurusannya awal kuliahnya apa, sekarang kerjanya apa. Eventually yang benar bilang, kalau misalkan kamu kerja, do something that you like, ya kan nggak berasa kerja juga akhirnya gitu. Point noted di situ. Betul. Obviously banyak juga yang mau tahu, you know, your hopes, your dreams untuk ke depan sebenarnya. My dream yang short term, aku masih mau ke achieving 30 negara sebelum aku umur 30. So this is my last year, so I have 2 countries left sampai aku bisa achieving goal aku. Abis itu I actually don't know, karena aku tuh tipenya yang ngerjain sesuatu, I just do it, you know. I don't have any hopes, I don't have any expectations, you know. Aku suka manifesting, tapi manifesting yang cuma fun aja gitu loh. Karena aku tahu if I take it too seriously, I would put like certain expectations on myself, dan itu akhirnya juga gak baik buat aku gitu. Karena aku ngerasa drive aku untuk ngelakuin sesuatu bukan karena aku pengen achieve something, aku pengen I have to enjoy it gitu. I have to enjoy the things, every bits and pieces that I do, every minute of it, instead of gue kerja karena gue pengen kaya gitu. Nggak kayak gitu sih. Aku kerja karena aku suka gitu. I like doing it. Kayak contohnya di lab gitu kan. Awalnya aku nggak mau kerja kantoran, nggak mau kerja 9 to 5, but I have to change the mindset, you know. Kayak if life is give you lemon, ya you make a lemonade out of it. Jangan throw the lemon back at life gitu kan. Kadang-kadang kita being angry about something juga nggak bisa solving the problem. So you have to like be smart about it. Terus ternyata aku suka, I like creating something. Ternyata di lab juga aku bisa creating things. Jadi aku tiap hari aku enjoy doing it. I learn every day I learn something new. Itu sih yang ngebikin aku jadi kayak ngasih drive aku instead of, you know, like having certain hopes and dreams gitu. Okay, well noted gitu. Now, before our sharing session ends, obviously di sini aku diminta untuk seorang kita nih untuk bisa kira-kira kasih wisdom words, motivation words, kesannya aku udah tua banget gitu ya. Kesannya no, it's just this is a positive thing, as you know, and this fasting Ramadan month, obviously when you giving something which is positive, pahala cing. Betul, exactly. Sekarang mungkin ini kali ya, aku ngelihat kita lagi ada banyak banget dealing sama so many things, kayak pandemi masih belum terlalu selesai juga gitu kan, we still have to wear mask and everything. Terus ada climate change juga, terus ada inflation juga gitu kan, so many negative things in this world currently happening at once, which is crazy. Kayak kemarin di Amerika ada shooting gitu kan, di Brooklyn, di New York.
Terus ada war juga di Ukraine. Mungkin apa ya, banyak bertahan aja sih. I mean, do what you can to survive. Terus jangan lupa untuk cari little bit of happiness at everything that you do gitu. Karena kalau misalnya kita just floating around in this world, nggak bisa nyari joy, even the slightest aja, kayak misalnya joy kamu adalah minum teh gitu kan pagi-pagi, just do it, It's better than not having joy at all in life sih. Itu aja sih palingan. Di sini kita semua trying to survive. Kalian nggak sendiri sih, gitu aja sih. Jangan ngerasa sendirian. I like the words, Kit. Thank you so very much for our, session di sini ngabuburit ya kan bersama Si Today, which is, Ramadan aja. Obviously, we always go live early in the morning, jam 6 sampai jam 9. Dan kalau misalnya sore hari itu selama bulan Ramadan 2:30 sampai jam 5:30 sore. Okay, so again, Gita Sapitri, thank you so very much for your insight, for the talk. Thank you so much for having me. Dan teman-teman di sini makasih semua udah very antusiasme banget gitu. Aku senang banget deh kalau ngeliat orang semangat banget gitu. Okay, so once again, happy Ramadan for you and also for your husband, for your family obviously. Dan mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa ngobrol lebih lama lagi. Thank you, Git ya. Thank you. Ramadan, bye now. Assalamualaikum. You too. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye guys.